saya Safira, saya jurusan profesi nurse dari kampus Universitas Mandala Walaya Kendari. Jadi Bu, di sini tujuan saya untuk memberikan penyuluhan tentang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas yang dialami oleh anak ibu minggu lalu. Jadi Bu, di sini saya meminta waktunya Ibu kurang lebih 25 menit. Apakah Ibu lagi tidak sibuk sekarang? Jadi Ibu siap? Iya. Baik Bu, ini gambarannya di sini. Oke Bu, kita mulai. Sebelumnya saya mau tanya, Ibu pernah dengar penyakit ISPA? Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Iya. Jadi Bu, ISPA itu adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan atas, di mana dia menyerang saluran pernafasan yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. ISPA ini biasanya terjadi kurang lebih 14 hari. Adapun penyebab dari ISPA ini bisa disebabkan oleh virus dan bakteri, bisa karena tertular dari penderita orang yang menderita ISPA, bisa karena daya tahan tubuhnya kurang, gizi kurang, dan karena polusi udara. Apalagi di lingkungan anak ibu ada yang perokok aktif, itu bisa memicu terjadinya penyakit ISPA karena asap rokok itu mengandung zat yang berbahaya untuk saluran pernafasan. Jadi Bu, tanda dan gejala ISPA ini bisa dilihat dari batuk, bersin, pilek, dan demam. Bahkan bisa lemas, malas makan, terutama pada anak-anak. Dan ini ISPA ini dibagi menjadi 3. Ada ISPA ringan, kita baca, ada ISPA ringan, ISPA sedang, dan ISPA berat. Di mana ISPA ringan ini tanda dan gejalanya ada batuk, pilek, dan demam saja. Sedangkan ISPA sedang batuk, pilek, demam, dan sesak nafas. Tapi sesak nafasnya itu tidak terlalu sesak, masih bisa dikontrol di rumah. Dan ISPA berat ini tanda dan gejalanya seperti batuk, demam, pilek, dan dia ada tarikan dinding dadanya kayak sesak sekali begitu. Kalau ibu melihat anak ibu begitu, segera bawa ke puskesmas yang terdekat atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Bagaimana cara pencegahannya? Ya, cara pencegahannya itu dengan cara ibu tidak melakukan pendekatan pada orang yang menderita ISPA. Contohnya seperti mungkin ayahnya lagi menderita itu, kalau bisa dijaga jaraknya dulu sama anaknya toh. Kedua, perbaiki sirkulasi udara di dalam rumah kayak jendela supaya bisa terhindar dari itu virus dan bakteri. Makanan yang banyak yang mengandung gizi, yang protein, supaya daya tahan tubuhnya itu semakin bagus dan baik, karena dengan daya tahan tubuh yang kurang itu bisa memicu masuknya virus dan bakteri. Dan kebersihan lingkungan atau tubuh anak ibu, biasanya kalau habis bermain anak ibu langsung memegang makanan langsung masuk dalam mulut dengan belum mencuci tangan, itu bisa memicu terjadinya ISPA karena kuman dan virus itu, bakteri dan virus masuk ke dalam tubuhnya. Jadi itu bisa melalui tangan. Hal kecilnya harus kebersihan tubuh dulu yang utama. Jadi bagaimana cara penanganan atau pengobatannya yang di rumah yang ibu lakukan jika ada penderita ISPA? Caranya itu Bu, kita ambil jeruk nipis 1, baru diperas airnya 1 sendok, terus diambil lagi 1 sendok teh manis, terus dicampur, diaduk merata, dan diberikan kepada penderita ISPA. Itu untuk yang bisa ditangani di rumah. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda kayak sesak atau apa, atau ibu mungkin sudah merasa kayak ini harus dibawa, kita harus bawa segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Jadi Bu, itu yang bisa saya infokan seputar penyakit ISPA. Apakah ibu paham dan mengerti dengan penjelasan saya? Apakah ibu ada yang ibu mau tanyakan? Tidak, sudah cukup. Oke. Jadi Bu,
Ibu kan sudah paham sama yang saya penjelaskan tak? Jadi saya mau tanya salah satunya cara penanganan untuk penyakit ISPA jika di rumah itu bagaimana cara untuk obat tradisionalnya yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan cara Dengan campur teh dengan kecap manis. Kecap manis. 1 sendok, Kalau diaduk rata. diaduk merata, dikasih minum. Iya. Nah, jadi ISPA itu apa, Bu? Setelah itu infeksi saluran pernapasan atas. Yang menyerang apa? Rong hidung, tenggorokan sampai ke paru-paru. Iya. Jadi Bu, itu untuk ISPA itu infeksi, apalagi anak-anak sangat banyak terserang penyakit begitu, apalagi dari polusi udara yang tidak bagus. Jadi Bu, cukup sekian saja itu penyuluhan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.